Baik, Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai ayat 26. Yohanes pasal yang ke-12 ayat atau kita mulai dari ayat 20 saja biar lebih lengkap ya. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Yohanes pasal 12 ayat 20, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Ayat 23, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup kekal. Ayat 26, kita baca bersama-sama, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri ketika menjawab pertanyaan atau ada keinginan dari orang Yunani mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-26. Ini sangat menarik korelasinya dengan ibadah kita pada malam hari ini adalah ibadah para hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan di gereja. Baik itu pemimpin kelompok sel, baik itu penata layan, baik itu aser, pemusik, multimedia, semuanya Bapak Ibu kita sudah tergabung di dalam pelayanan kita. Dan Bapak Ibu menjadi bagian di dalam pekerjaan Tuhan di GBI Geraha Raya ini. Ada satu hal yang menarik yang dikatakan Tuhan Yesus pada ayat 26. Bapak Ibu, saya baca sekali lagi. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Perhatikan baik-baik, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati siapa? Dihormati Bapa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata saudara-saudara semua yang sudah mengambil keputusan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan dan melayani Tuhan, itu dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus bahwa barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Pelayanan yang seperti apakah Bapak Ibu yang dihormati oleh Bapa? Ada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, di mana judul perikopnya adalah Yesus memberitakan kematiannya. Jadi Bapak Ibu pada waktu itu, pada waktu hari raya, banyak orang-orang dari luar Yerusalem, di luar orang Yahudi, yaitu orang Yunani, mereka datang berbondong-bondong menuju Yerusalem. Dan mereka ingin merayakan satu perayaan hari raya. Bapak Ibu, ada
Sementara beberapa orang Yunani dari luar Yerusalem, dia ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, mungkin karena ketertarikannya akan firman Tuhan, ketertarikannya akan mujizat, dan lain sebagainya. Pendek kata, orang ini mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dia menemui Filipus, ya, dan dia pesan kepada Filipus, tolong dong sampaikan kepada Tuhan Yesus, pada Yesus, bahwa aku mau berjumpa dengan dia, mau bercakap-cakap dengan dia. Penasaran, selama ini aku hanya mendengar saja. Mungkin saya terjemahkan seperti itulah, saya sederhanakan. Lalu Filipus meresponi kerinduan dari orang Yunani itu, lalu dia ketemu siapa di sini ditulis Andreas kalau nggak salah ya, bertemu dengan Andreas dan Filipus, lalu Bapak Ibu dia menjumpai Tuhan Yesus. Menyampaikan kerinduannya orang tadi, orang Yunani. Mungkin saya terjemahkan begini saja, Tuhan Yesus, guru, ini ada orang Yunani yang ingin ketemu dengan Tuhan Yesus, dengan guru. Bagaimana guru? Nah aneh Bapak Ibu, aneh jawaban Tuhan Yesus, bukan jawaban oke, ya suruh kemari, atau iya sebentar nanti dulu kita ketemu ya. Nanti. Enggak, jawabannya enggak seperti itu. Jawabannya sangat aneh ya. Harusnya ini sebuah kesempatan buat Tuhan Yesus karena ini ada orang luar dari kota pengen ketemu dengan saya. Reputasinya memang cukup berarti sudah banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Mungkin seperti itu. Tapi jawab Tuhan Yesus mungkin bisa ditampilkan pada ayat yang ke-24 ya. Ini jawaban Tuhan Yesus yang beda jauh dengan keinginan orang-orang Yunani tadi. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sesungguhnya jikalau biji gandum, ya, atau ayat 23, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi Tuhan Yesus menjawab sebuah jawaban yang prinsip. Percuma kamu ketemu saya, percuma kamu mendengarkan apa yang saya katakan, percuma kalau kamu bincang-bincang ketemu dengan saya. Tapi kalau kamu tidak memiliki prinsip-prinsip seperti buah gandum, Bapak Ibu. Dan malam hari ini juga Tuhan Yesus pengen berkata kepada kita semua, kepada Bapak Ibu, ketika kita pengen melayani Tuhan, ketika kita pengen terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu, kita harus mempunyai prinsip-prinsip biji gandum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus begini, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, tetap satu biji saja. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang semua orang tahu bahwa biji gandum atau biji, yang waktu itu saya beri ilustrasi biji beras ya, biji beras, itu kalau tidak dijatuh, gabah itu ya, kalau tidak jatuh ke tanah, dia akan tidak efektif. Karena biji itu, biji jagung, biji padi, biji apa saja, dan pada waktu ini konteksnya adalah biji gandum. Kalau biji gandum itu tidak jatuh, ya dikatakan Tuhan Yesus, tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap akan satu biji saja, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini adalah sama persis ketika Tuhan Yesus mau memasuki berita memberitakan tentang kematiannya. Memang Tuhan Yesus pada waktu itu dia tahu persis sebentar lagi dia akan memasuki masa sengsara dan dia akan mati di atas kayu salib. Untuk saudara dan saya. Kematiannya itu menghasilkan banyak buah.
Buahnya itu adalah saudara dan saya hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi prinsip tentang gandum, biji gandum ini, dia akan efektif kalau dia mati. Dan itulah tujuan biji gandum ada. Memang dia untuk mati. Dan dia akan tumbuh berbuah banyak. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau satu biji jagung saja dia akan berbuah banyak. Ya, mungkin ratusan. Biji gandum juga begitu, biji padi juga begitu. Banyak sekali. Dan prinsip ini disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk juga kepada orang Yunani pada waktu dia ingin menjumpai Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, prinsip ini sebenarnya dihidupi oleh Tuhan Yesus sendiri. Memang Tuhan Yesus pada waktu itu mau mati. Dia mau mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya menghasilkan buah yang banyak. Dan prinsip ini juga dikenakan kepada saudara dan saya. Karena barang siapa mengikut Tuhan Yesus, dikatakan di sini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ini mengindikasikan bahwa Bapak Ibu ketika kita mengikut Tuhan Yesus, posisi kita harusnya ada seperti Tuhan Yesus yang mau mati untuk berbuah banyak. Dan Bapak Ibu dikatakan di sini, barang siapa mencintai dirinya sendiri, ayat yang ke-25, boleh ditampilkan sambil jalan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ini prinsip yang pertama sebagai seorang pelayan Tuhan. Tidak boleh mencintai nyawanya sendiri lebih dari segala sesuatu. Bapak Ibu, di dalam terjemahan yang lain itu dikatakan mencintai hidupnya. Ya, mencintai dirinya sendiri atau egonya jauh lebih dari pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan orang kalau mempertahankan kesenangan duniawi, dia tidak akan melayani Tuhan dengan baik. Artinya dia tidak memiliki prinsip seperti biji gandum. Biji gandum itu harus mati. Keakuannya harus mati. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita mencintai diri sendiri, ya, barang siapa mencintai nyawanya di dalam terjemahan yang lain, itu mencintai hidupnya, kesenangannya, kesukaannya sendiri melebihi yang lainnya. Dan orang kalau seperti itu tidak akan mungkin bisa melayani Tuhan dengan baik, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka kita harus meneladani apa yang sudah dihidupi oleh Tuhan Yesus. Dia mati, kita juga mematikan keinginan-keinginan kita, ego kita, supaya apa? Kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara hari ini, sore hari ini, menurut ego kita sendiri, mungkin saudara lebih bagus, lebih enak di rumah saja. Ya, istirahat saja. Karena sejak pagi tadi bekerja, baru pulang kerja, diminta lagi ke gereja lagi. Kalau kita mikirin ego kita, kesenangan kita, dan tidak mau diganggu dengan apa maunya Tuhan, ini orang-orang seperti ini tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Tidak bisa melayani dengan baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu kita mematikan ego kita. Siapapun. Nah ini prinsip-prinsip yang harus dihidupi oleh pelayan. Karena setiap orang yang dia mementingkan egonya biasanya nggak mau diganggu. Bahkan dia mengorbankan semuanya demi kesenangannya sendiri. Demi kepentingannya sendiri dia melacurkan, dia mengorbankan semuanya. Untuk apa? Kesenangannya sendiri.
Bapak Ibu, ilustrasi yang paling dikenal orang adalah siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah pelayan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. 3 tahun dia ikut melayani Tuhan. Tapi dia tidak tahu prinsip ini. Dia mementingkan diri sendiri, dia ada egonya, dan dia mengejar kesenangannya sendiri, menjual Yesus. Dengan 30 keping uang perak itu, Bapak Ibu Saudara, apa jadinya? Yudas tidak memiliki hidup. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa mencintai nyawanya, dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya, dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dimaksud saudara dihargai oleh Bapa. Karena saudara memprioritaskan hidup saudara untuk Tuhan. Jadi kebahagiaan bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu adalah ketika hidup ada bersama-sama Tuhan, terlibat di dalam pelayanan. Dan itulah saudara dan saya dipanggil. Sebenarnya malam hari ini saya mempersiapkan topik yang lain. Tapi karena satu dan lain hal sehingga waktunya hanya sempit sehingga saya sampaikan yang ini saja. Bapak Ibu, prinsip yang pertama itu. Jadi kalau kita hanya mengejar keinginan kita, kesukaan kita, Bapak Ibu semuanya pelayanan kita kacau, keluarga kita kacau. Berapa banyak keluarga yang kacau karena suami ego, istri ego, dia mengejar kesukaannya sendiri, kesenangannya sendiri. Lalu mengorbankan keluarganya, mengorbankan rumah tangganya. Pekerjaan juga hancur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sebenarnya hal-hal ini secara tidak langsung Bapak Ibu. Ini sudah seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu mengkhianati Tuhan Yesus, ya. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi secara tidak langsung Yudas Iskariot itu sebenarnya mengkhianati dirinya sendiri. Dan akhirnya apa? Dia binasa. Siapa yang mengkhianati Tuhan Yesus, dia mengkhianati dirinya sendiri. Siapa yang mempermalukan Tuhan Yesus, dia mempermalukan dia sendiri. Siapa yang meremehkan pelayanan, dia meremehkan dirinya sendiri. Siapa yang meremehkan firman Tuhan, dia meremehkan juga dirinya sendiri. Dan waktu yang membuktikan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab itu para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia. Saudara dipilih Tuhan, bukan kebetulan. Saudara seperti Andreas, seperti Simon. Ketika Tuhan Yesus berjumpa di pantai, kenapa bukan yang lain yang dipilih? Banyak nelayan-nelayan yang pada waktu itu ada di pantai. Banyak perahu yang ada di pantai juga. Tetapi kenapa perahunya Simon? Kenapa Simon yang dipilih? Itu adalah inisiatif Tuhan Yesus. Allah sendiri yang pilih saudara. Jadi kalau hari ini saudara ada untuk mempersiapkan pelayanan sepanjang bulan ini, bukan karena saudara yang mempromosikan diri saudara, tapi Allah yang pilih saudara. Amin Bapak Ibu. Sebab itu jangan sia-siakan. Mari kita punya prinsip seperti ini. Kita mati, kedagingan kita, tapi kita mengutamakan Kristus. Lalu yang terakhir, prinsip yang terakhir Bapak Ibu. Barang siapa melayani aku, ya harus apa? Mengikuti aku. Meneladani dan sebagainya. Mengikuti itu sebenarnya ikut Tuhan. Kalau pada waktu itu konteksnya adalah menjadi murid. Andreas, Simon, Yakobus, Yohanes, murid-murid yang pertama dipanggil dari pantai Genesaret, Bapak Ibu. Pada waktu itu dipanggil untuk jadi murid. Murid itu mengikuti kemana saja Tuhan Yesus pergi. Artinya apa? Saudara dan saya yang terakhir,
Semua pelayan Tuhan harus bersedia menjadi apa? Murid. Harus bersedia menjadi murid. Dan murid itu adalah mereka yang belajar. Dari dulu Bapak Ibu, sebenarnya Kristen itu awal mulanya adalah murid. Bapak Ibu Saudara. Murid. Belum ada orang Kristen, mereka disebut murid. Andreas, Petrus, Yakobus, kemudian Yohanes, itu semua disebut murid. Dan kalau menjadi murid, Bapak Ibu Saudara, saudara mesti belajar terus apa yang Tuhan mau. Gereja kita mengadakan pemuritan, walaupun bentuknya beda-beda. Hari ini pemuritan, komsel itu pemuritan, kelas-kelas di dalam ibadah itu juga pemuritan juga. Saudara dimuridkan dan bertumbuh semakin mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ada 3 prinsip itu tadi Bapak Ibu. Untuk melayani Tuhan, saya undang pemain musik ke atas. Jadi hanya 3 prinsip itu. Seorang pelayan Tuhan, dia harus apa? Harus apa? Mau mati. Mati bukan seperti mati di atas kayu salib. Mati artinya apa? Saudara semuanya kita harus mau menanggalkan keegoan kita. Ya, keegoan kita. Tidak mengejar kesukaannya sendiri, ya, daripada kesukaan Tuhan. Yang kedua, prinsipnya adalah prioritas waktu untuk Tuhan, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kita menjadi murid Tuhan, meneladani Tuhan. Ini prinsip-prinsip yang harus kita miliki sebagai pelayan Tuhan. Baru firman Tuhan itu berlaku pada kita. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara mau dihormati Bapa? Dan ini sebuah kebanggaan hidup kita ketika saudara berjumpa dengan Kristus. Kristus berkata, sabaslah hambaku yang setia. Jangan sampai nanti ketika saudara ketemu Yesus, Tuhan Yesus, di surga nanti. Lalu dia berkata, siapa kamu? David, aku gak kenal kamu. Aduh, kalau satu kali nanti saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, aku gak mengenal engkau David. Itu paling menderita. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, lalu Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Mari masuk ke dalam pesta perjamuan. Dan itulah yang kita rindukan. Saudara dan saya, mari kita semuanya rindu untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mati keegoisan kita, keakuan kita. Prinsip gandum yang efektif adalah ketika dia mati, maka dia akan bertumbuh. Pelayanan saudara akan bertumbuh dan berbuah lebat ketika saudara mau menanggalkan keegoisan saudara.